Dan mereka lebih nge-pressure ke arah gold lane dari seorang Brans. Oke, mari kita menuju ke arah Lane of Dawn. El Clasico leg kedua, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Yes, dan ini dia. Dimana Finn yang akan melakukan clearing dengan begitu cepat. Memberikan pressure bersama dengan Clay di area early. Ijume dan juga Dreams harus menjaga tempo di area early-nya. Pressure dari Tas ketika level 4 tentunya akan kita lihat nantinya. Sementara Dreams bakal coba untuk mempuk ke arah pemain-pemain dari RRQ terlebih dahulu. Alright, dan sebentar lagi kita juga melihat di mana invasi yang dilakukan oleh Tas ini sangat kuat dengan adanya Link junglernya. Akan lebih cepat melakukan rotasi, bahkan di posisi arah top. Skylar ini harus mulai memikirkan beberapa hal. Gimana caranya dia untuk bisa bertahan di dalam pressure yang keras dari seorang Tas. Iya. Representatif Link itu sangat kuat di arah god lane loh. Ya, apalagi kita tahu ya, Tas ini adalah salah satu pemain yang sebenarnya dari segi mekanik, Tas ini bagus banget. Assassin yang agresif. Dan yang pastinya juga teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk menantikan Limited Edition UBS Gold Merchandise Collection X MPL Season yang ke-11. Alright. Kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Poking damage lagi terjadi, tapi di depan sana adanya Hichume. Mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah top lane terhadap seorang Skylar. Sedangkan di arah Turtle King melihat ada EVOS Legends yang sedikit tertinggal karena rotasi yang dilakukan RRQ. Memang sudah berfokus dan udah mulai terpaku terhadap Turtle. Sedangkan Skylar di arah top lane masih bisa bertahan. Flicker pun belum digunakan, tapi Vayne memberikan sedikit pressure terhadap seorang Brans. Go away bahkan harus dikeluarkan, memberikan sebuah informasi kalau Finn gak bisa melakukan takedown terhadap Brans. Ketika go away sudah dikeluarkan, Finn gak mungkin bisa nabrak ke arah dalam. Tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan kali ini, Momo-chan, Brans juga masih harus aware dengan keberadaan dari seorang Clay. Ya, karena Clay ini bisa di mana aja dan Surprise! Surprise take! First spot dilakukan di arah top lane. Tidak ada informasi apapun. Misinformation from Dreams di arah top lane membuat seorang Brans harus sumbang. Terlalu banyak yang telah dikeluarkan. Flicker juga telah dikeluarkan, Momo-chan di arah top lane. Ya, dan harus mundur terlebih dahulu dari tim RRQ. Sementara Banana sudah terlihat mulai diganggu di area river bawah. Dan Dreams yang agak sedikit terlambat karena tadi memang tidak ada informasi di mana missing dari seorang Clay dan juga Finn-nya sehingga terkena efek kejut dari seorang Brans. Awal yang dipegang oleh RRQ namun EVOS Legends mereka punya kesempatan besar tentunya untuk melakukan kontes di area objektif Turtle. Dan yang pasti kalian juga punya kesempatan untuk memenangkan skin MLBW dengan langsung order Grab saja. Ada diskon sampai 90%. Langsung kalian scan saja QR code di bawah sini. Oke, lihat dengan adanya miskomunikasi yang seperti itu harusnya mungkin EVOS Legends akan lebih paham kalau dia harus menjaga keberadaan dari Brans. Brans late game insurance mereka dengan tindakan dari RRQ berkali-kali bisa melakukan pick off terhadap Brans itu bisa menjadi bahaya untuk seorang Brans sendiri. Karena melihat dari EVOS Legends mereka, dari line up utamanya mereka cukup terpaku dengan keberadaan dari seorang Brans. Psychots di arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan siapapun masih terlalu jauh, mencoba untuk menggapai para pemain dari RRQ di arah top lane. Tas mengamankan satu buah orange buff, tapi informasi yang telah diperhatikan oleh Finn adalah tandanya Tas tidak ada retribution untuk mengadu ke arah Turtle ataupun Purple-nya ini bisa diganggu dengan maksimal oleh pasukan dari RRQ. Sedangkan ini dia yang ditakutkan. Cukup berbahaya, tidak punya retribution dan bahkan retribution from Malphite. Membuat Tas kali ini harus melakukan rotasi tanpa adanya Purple buff ini membuat Tas harus benar-benar lumpuh. Tak berdaya tanpa ada Purple. Oke, dia bisa melakukan pick off kecil terhadap Clay. Tapi lihat, oh my god. Talent prediction. Talent prediction semuanya menuju ke arah RRQ. Wow. Tentunya banyak ya sebenarnya yang sudah kita perhatikan juga dari segi draftnya. Dan dari gimana Finn memberikan pressure di awal. Link yang tidak memiliki purple buff tentunya ini akan sedikit menghambat pergerakan dari seorang Tas. Dan itu akan terus-terusan dilakukan oleh tim RRQ. Sementara dari Skylar akan lebih berfokus terhadap farming yang terlebih dahulu. Dan gimana caranya dari Brans ini harus dibabysit oleh Dreams. Dreams yang mungkin akan sedikit sibuk. Sehingga akan sedikit terpecah dari mungkin bisa dibilang prioritasnya sendiri. Karena
laning lainnya kemungkinan masih bisa di-pressure juga oleh tim RRQ, dan Albert sudah melihat tentunya, dan mencoba untuk mengecek dan melihat ada satu buah pergerakan yang akan dilakukan oleh Hijume untuk menahan gerakan dari seorang Albert. Tapi lihat, dengan adanya reward manipulation yang sudah digunakan oleh pasukan EVOS Legends tidak memiliki power dari high ground defensifnya. Dengan adanya top lane yang akan diinvasi ini membuat EVOS Legends kehilangan satu buah turret. Tapi problemnya gimana caranya? EVOS Legends walaupun kehilangan turret, dia bisa membatasi permainan RRQ tidak masuk ke arah purple buff yang dimiliki dari TaZ. Karena TaZ membutuhkan purple buff seperti itu. Dengan ketertinggalan dan bahkan Skylar memiliki Blade of Despair di menit yang ke-6. Ini adalah satu buah titik yang sangat-sangat diunggulkan oleh RRQ. Dan EVOS Legends harus sudah mulai bisa regroup. TaZ akan coba melakukan purple-nya terlebih dahulu. Karena lihat gangguan dari Finn yang sangat-sangat berarti untuk pasukan dari RRQ. Kalau kalian sadar, ini adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh Rek. Tapi Finn, wajah sekarang yang salah. Membuat TaZ berhasil mendapatkan satu buah purple buff yang sangat penting. Iya, Waltersnya nggak kena ke arah barrier yang sudah dibuka terlebih dahulu. Namun kali ini informasi sudah didapatkan bahwa TaZ tentu saja bisa melakukan kontes ke area turtle-nya. No retribution for TaZ. Banana berada di kesempatan for offensive. Satu buah point kill didapatkan depan, lihat. TaZ masih berhasil mendapatkan point kill yang mahal. Di sisi sebaliknya, retribution from Albert membuat pasukan dari EVOS Legends kehilangan turtle-nya. Mau ada teamfight sebaliknya, Albert memberikan damage tapi Skylar bebas banget. Skylar melakukan free hit. Albert poking damage yang dilakukan dengan magical damage di early-nya. Seperti yang aku bilang, early magical damage dipegang Albert. Tapi kalau mid to the late game, Albert ini harus waspada sama TaZ. Iya, dan kok bisa dibilang ngelihat Sikon barusan 3 pemain hilang dari RRQ EVOS. Mereka hanya kehilangan 2. Tapi masalahnya mereka nggak bisa dapetin objektif ke area turtle yang sudah diamankan oleh RRQ by Samsung Galaxy A Series. Dan kalau kita ngeliat dari emblem tentunya dengan Valentina yang ditaruh di posisi jungler di sini akan sedikit berbeda emblemnya tentunya yang dipegang sama TaZ ketika TaZ membawa satu buah killing spree. Sementara dari roamernya pun berbeda. Karena di sini Grok akan lebih untuk mensecure gimana caranya mengurangi cooldown dari restoration-nya sendiri. Dan bahkan kalau dari Dream sendiri kita ngelihat dia ngebawa ke arah tank yang memiliki sedikit damage dengan consecutive blast-nya. Jadi ada sedikit damage ledakan dari seorang Dreams. Lagi-lagi ada terdeteksi pergerakan Finn yang mencoba untuk menuju ke arah purple buff. Psychos harus mundur. Damage terlalu besar. Albert berada di depan. Last of Finn tapi retribution is on point from TaZ. Membuat EVOS Legends masih bisa melakukan rotasi. Lagi-lagi pressure diberikan. Ancaman kepada water from Finn. Dapat dua. Jika point kill berhasil didapatkan oleh pasukan dari EVOS Legends, mereka harus mundur. Mereka tidak boleh memasangkan teamfight kembali. Psychos bersama dengan TaZ. TaZ sudah memberikan waktu untuk split push di arah top lane. Tapi TaZ gak bisa meredam para pasukan RRQ yang dengan ganas memakan turret-turret mereka di arah mid lane. Dan gak bisa ngeredam yang namanya inisiasi kejutan yang dibuka oleh tim RRQ sendiri. Kalau kita ngelihat dari item equipment by Dunia Games, di sini Skylar benar-benar dapetin farmingan yang begitu nyaman. Bentar, Skylar mencoba untuk melakukan sedikit pemotongan. Informasi telah diberikan TaZ. Benar-benar harus mulai bergerak, mencoba untuk melakukan fight up. Albert is coming up, Temple Soul Blade for defensive. TaZ no Temple Soul Blade untuk kabur kembali tim pada TaZ. Surprise attack, watch out tapi TaZ masih bisa selamat, masih mencoba melakukan satu point kill. Flicker dipaksa Dede tapi harus tumbang Brans. Free hit dari belakang, tidak ada yang bisa menyentuh ke arah Brans. Ternyata TaZ berhasil membuat RRQ kehilangan 2 playernya. Lolita menjadi orang kedua, 2 ditukar 2. Tapi ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Ketika mereka terlalu objektif menuju ke arah seorang TaZ, ternyata TaZ melakukan buying time. Following up yang dilakukan EVOS Legends, mereka fokus dan mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill yang mahal. Kenapa gue bilang mahal? Clay, Finn yang sekarang gak bisa melakukan defensif untuk pergerakan para pasukan dari RRQ. Mengamankan retribution tanpa ada kontes sama sekali, Momochan. Ya, Lord Slain by Samsung Galaxy A Series berhasil diamankan oleh RRQ dengan keunggulan. Bahkan ini net worth-nya akan semakin jauh lagi. Dan kalau kita ngelihat instant replay presented by Samsung Galaxy, di mana memang Finn sempat menghentikan pergerakan dari TaZ, namun backup-nya agak sedikit terlambat memang dari RRQ. Dan sehingga membuat chance dari EVOS. Mereka bisa balikin keadaannya, mereka bisa culik 2 pemain. Nah, dan untungnya Skylar-nya nggak tumbang. Karena Skylar tentunya masih memiliki flicker untuk mundur. Dan itu sebenarnya resiko yang besar dari RRQ. Brans nggak boleh terlihat di depan, Brans harus mundur ke arah belakang. Brans adalah orang yang bisa membawa EVOS Legends membalikan keadaan yang dia miliki sekarang. Karena posisi sekarang EVOS Legends berada di posisi yang terpuruk dengan 6.000 gold difference, Momochan. Iya, ini dimana Lordnya bahkan
Coba ditahan terlebih dahulu dari EVOS Legends. Sementara dari tim RRQ, mereka udah dapetin banyak banget objektif turret mereka. Mereka tahu mereka nggak akan bisa langsung melakukan push ke arah base turretnya, sehingga mereka akan sedikit melakukan tempo yang lebih pelan sembari mereka bisa untuk setidaknya mereka clear dulu lane-nya, mereka pegang kontrol lagi di area jungle-nya. Nggak memberikan purple ke arah seorang Tas, ini adalah kunci yang harus dipegang sama RRQ sampai mungkin nanti Lord kedua muncul. Sedangkan Tas ini adalah satu orang yang bisa menghancurkan lini belakang RRQ. Kenapa? Tas split push. Mereka terpecah. Dia bisa solo pick off terhadap Clay. Dia bisa solo pick off terhadap Albert. Terhadap Finn bahkan mungkin. Tapi kalau misalnya kita bilang ke arah seorang Skylar itu bisa ada pemikiran 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena Skylar ini adalah durability-nya akan lebih kuat. Dia punya defensive skill yang membuat dirinya bertahan hidup ketika di solo pick off oleh Tas. Mungkin nanti juga ada win of nature yang harus diperhatikan. Jadi mungkin target utamanya sekarang gimana caranya Tas melakukan split push. Tas bisa dapetin purple ball, tapi lihat saya soft blade for defense dan watch charge yang gagal dibuat dari seorang Finn. Memberikan informasi yang telah diberikan, sama-sama tidak ada. 2 ultimate dari RRQ dan 1 ultimate yang mahal dari EVOS Legends. Dan buat kalian semua kita tahu Albert berada di dalam timnas bersama dengan Finn. Dan di sisi seberangnya ada Dreams dan juga Brans. 2 player, dua-duanya di tim masing-masing yang berada di timnas. Mari kita dukung dan kita yakin Indonesia akan mendapatkan emas tahun ini. Amin. Dan bahkan ada Psychots juga ya yang akan menguatkan timnas Indonesia di SEA Games. Jadi tentunya harus kita dukung dan semoga hasil yang baik akan diberikan tentunya. Dan kita akan melihat dengan adanya pergerakan yang sudah kita lihat juga dari tim RRQ. Mereka peka dengan split push yang dari tadi Oji tuh udah sebut dari Tas. Ini kemungkinan dengan tidak adanya purple, Tas akan bermain dengan tempo yang agak sedikit lambat. Tapi split push distraction dari EVOS ini juga bisa jadi pemedang bermata dua. Karena RRQ mereka bisa aja terculik satu persatu. Ini buying time mahal banget sih menurut aku. Dan Finn ini buying time yang mahal banget sih Momo-chan kalau menurut aku dari EVOS Legends. Mereka benar-benar nge-buying time gimana caranya Brand sudah berada di power maksimalnya. Sekarang para pasukan dari EVOS Legends, mereka sudah melakukan invasi terhadap pit lord dimiliki dari pasukan RRQ. Brand belum terlihat terdeteksi, belum tahu di mana keberadaan dari seorang Brand. Sedangkan di sisi sebaliknya, kita tahu Albert meriset kembali turtle yang dimiliki karena mereka sadar belum ada wujud dari macan-macan putih yang penting. Orang-orang terpenting EVOS Legends belum kelihatan batang hidungnya. Jadi mereka tidak akan bisa melakukan teamfight seperti ini. Banana, informasi telah diberikan. Kembali dengan adanya reset Lord membuat RRQ harus melakukan defensif di laning terjauh mereka. Dan ini ada sedikit dilema Momo-chan. Purple atau Lord? Tapi sepertinya dari Tas masih Hijume yang dapat. diambil sama Hijume ya. Karena Hijume coba menyelamatkan tadi. Dan Tas menahan retribution ya Momo-chan. Karena pas banget dari barrier Finn ini, kalau tidak ditahan dan tidak cepat-cepat diambil, EVOS saja mereka akan kehilangan purple untuk yang kesekian kalinya. Dan Lord yang sudah mulai dipoke juga oleh EVOS Legends. Dan ini akan jadi Lord penentu siapakah yang akan mempertahankan momentum mereka. Dan siapakah yang akan mengembalikan keadaan tentunya EVOS Legends kali ini, Oakley? Oke, Vader Strength, tapi retribution di shot point. Watch us for nothing. Tidak ada yang bisa didapatkan dari watch us-nya. Sedangkan dia from Broken Flicker ke arah belakang. Albert terperangkap. Albert akan ter-shutdown. Lihat Brans. Brans bebas melakukan free hit. Itu dia. Ketika mereka mengamankan Brans, Brans tidak terdeteksi. Nggak ada yang bisa menggapai Brans sedikit pun. The power of EVOS Legends. Strong lane EVOS Legends berada di arah Brans. Iya, dan di menit ke-14 kali ini EVOS Legends tentunya mereka mau mencoba untuk kembalikan keadaannya di mana power spike dari seorang Brand sudah mulai terlihat. Finn di area midnya kali ini, tapi satu buah Veda Asset dari Clay akan mengusir pemain-pemain dari EVOS Legends sembari dari Lord mulai berjalan di area midnya. Alekto final blow bukan untuk apa-apa, again and again. Terlalu banyak sword skill yang dikeluarkan oleh pasukan dari RRQ tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dan bahkan di Lord yang didapatkan oleh pasukan RRQ mereka mendapatkan kerugian. Mereka berhasil kehilangan satu outer turret dari top lane. Lord hanya menjadi giveaway dan bahkan EVOS Legends berhasil mengejar terhadap Colt yang dimiliki dari pasukan RRQ. Ya, dan memang terlihat ya playstyle yang cukup berbeda dari Banana dan juga Lemon. Banana yang mungkin lebih mensecure ke arah gimana caranya laningnya ini masih bisa dipegang rapi oleh tim RRQ. Sebenarnya kita tahu Lemon selalu mencoba untuk mendapatkan satu momentum untuk menjaga momen yang sudah dipegang oleh RRQ sedari awal. Jadi memang agak terlihat perbedaan playstyle-nya, tapi kalau kita ngelihat dari item
in game by Dunia Games yang dimana tadi RRQ mereka sempat unggul dari 6.000-nya. Namun ketika EVOS mereka melakukan pick off satu persatu ke arah tim RRQ tentunya sudah mulai disusul. Win of Nature di tangan seorang Skylar. Dan bahkan Brands lebih memprioritaskan untuk mendapatkan Husk Claw terlebih dahulu untuk regen HP dan bahkan dengan adanya Demon Hunter Sword tentunya. Ini Finn harus berhati-hati sebagai garda terdepan dari RRQ dan Tas. Oke, Temple Soul Blade for defensif memaksa Tas harus mundur ke arah belakang. Tapi ingat, dua ultimate tidak ada dimiliki oleh pasukan dari RRQ. Menuju ke arah menit 15 ke atas. Kita menuju ke arah mid to the late game. Ini menjadi momen yang sangat menegangkan karena satu Lord dan dengan wipe out yang didapatkan oleh siapapun bisa adanya one strike push. Iya, dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk mabar pakai battle emote karena bakal semakin seru. Jadi kalian punya kesempatan untuk langsung dapatkan emote stiker kalian karena masih akan tersedia tentunya di dalam in-game sampai tanggal 30 Juni. Dan kali ini kalau kita ngeliat di menit yang ke-16 EVOS Legends mereka punya chance yang besar untuk ngebalikin keadaan hanya dengan satu momentum. Dan RRQ mereka harus tahu hal tersebut. Brands yang semakin sulit diculik karena dengan positioning yang begitu bagus. Apakah mereka bisa langsung loncat ke arah belakang? Siapa yang mau langsung loncat? Apakah Banana yang bakal coba untuk melakukan pemotongan? Oke, Banana. Poking and damage terhadap seorang Banana terlalu sakit membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Invasi terjadi terhadap Purple Buff yang dimiliki dari EVOS Legends yang tidak bisa diamankan oleh pasukan RRQ. EVOS Legends too strong di arah high ground-nya. Mereka punya Melissa, mereka punya Hijume. Dan ini akan menjadi penentu yang sangat penting ketika lihat laning dari EVOS Legends. Mereka menang di dual laning. Apakah EVOS Legends akan membalikan keadaan dengan kekalahan mereka di leg yang pertama? Kita nggak ada yang tahu, karena RRQ bisa saja tercolong. Satu turret telah didapatkan dari bottom lane. Informasi udah didapatkan. Dan bahkan one chance with Blackheart! Hijume take down. Brands masih bebas kali ini. Langsung ada Nemen dan Blast from Dreams. Mundur ke arah belakang. Brands nggak bisa maju lebih dalam lagi. Kita lihat di arah bottom lane. Tas berhasil menggerogoti best turret yang dimiliki oleh pasukan RRQ. Banana dengan sigap melakukan sedikit invasi ke arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan clear. Informasi telah diberikan. Ada Tas di sana. Tas kali ini Temple Soul Blade for defensive. Tapi lihat Albert terperangkap. Albert take down. EVOS Legends berhasil membalikan keadaan dan bahkan Skylar gagal untuk menumbangkan seorang Brands. Skylar immortality-nya pecah. RRQ kehilangan 3 playernya. Ini bencana. EVOS Legends membalikan keadaan yang mereka miliki dan mereka bisa mendorong di arah bottom lane, Momo-chan. Dan bahkan kehilangan momentum yang sudah dipegang oleh tim RRQ kali ini. EVOS Legends memberikan distraction tentunya dengan ada split push yang dilakukan oleh Tas. Dan bahkan Skylar yang gagal untuk menangkap ke arah seorang Brands. Yes, itu dia yang aku bilang. Apakah RRQ akan dibalikan? Karena ketika ada split push yang dilakukan terhadap seorang Tas, Banana tidak turun. Banana tidak mundur ke arah bottom lane. Dan membiarkan Tas berhasil mendapatkan pace turret yang dimiliki dari tim RRQ. Gold langsung semuanya berbanding terbalik. EVOS Legends memiliki 2000 gold yang sangat unggul dibandingkan RRQ. Walaupun di menit ke-18 kali ini gold udah tidak terlalu berpengaruh. Tapi Albert mundur ke arah belakang. Ada Banana. Alikto Van der Ball for nothing again. Langsung ada Albert memberikan sedikit high ground defensive. Reward manipulation dibalas reward manipulation. Tapi lihat masih ada Better Strike. Temple Soul Blade dari Tas. Nampaknya gagal memberikan satu buah impact yang sangat mahal. Tapi setidaknya EVOS Legends berhasil mendorong 3 lane yang berbeda. Lagi-lagi Brands dan juga Dreams dan juga Psychots tidak tumbang. Immortality masih bisa dipegang dan bahkan EVOS Legends. Mereka mengembalikan keadaan kali ini, memutarbalikan momentum untuk sang macan putih. Dan bahkan kita ngelihat Brands sekarang udah mulai unggul dari segi networknya. Win of Nature di tangan Brands kali ini. Dan ini bakal jadi PR yang berat tentunya untuk Skylar. Gimana caranya dia merontokkan pertahanan dari tim EVOS Legends lebih berfokus untuk menumbangkan Brands terlebih dahulu. Hampir botak, Momo-chan. Dan ini jadi momentum yang mahal banget untuk tim RRQ. Semua langsung berbalik. Semudah telapak tangan berbalik. Lihat ini dia. Betul. Game momentum yang didapatkan EVOS Legends. Mereka langsung mengungguli 71 win probability. Real time win probability dari yang tadinya EVOS Legends bahkan tidak bisa mendapatkan purple buff. Sekarang semuanya sudah berbalik dan RRQ mereka udah mulai harus sadar. Mereka mulai harus peka. Dimana caranya split push yang dilakukan Tas ini sangatlah efektif. Ya, dan yang paling penting adalah gimana Banana untuk Electro Final Blow-nya ini bisa dikombo juga dengan ada Petrify yang dia bawa. Dan apakah momentum itu
tentunya bisa dibawakan oleh Banana karena dia tahu hanya Banana saja yang bisa langsung mengejar ke arah backline dengan cukup instan ke arah seorang Brans, ke arah seorang Hijume. Karena kita berkali-kali ngeliat harus Clay dan juga Finn ngebuka satu buah konsil dan ngincer ke arah satu pemain dari Force Legend di area backline. Jadi kalau sampai itu harus dilakukan lagi sama tim RRQ, depannya ini garda depannya nggak akan ada yang jaga. Skylar akan bebas, Albert juga tidak akan ada yang menjaga dan EVOS Legends mereka bisa dapetin dua pemain penting itu keculik di area depan karena kita tahu Tas dari yang dibawakan oleh EVOS Legends ini ngebawa Link di menit ke-20 tentunya masih memiliki damage yang cukup. Bahkan lebih sakit. Bahkan lebih sakit. Bahkan lebih sakit kalau menurut aku. Untuk head to head dari junglernya ini lebih sakit di arah Tas. Dan satu hal Momochan, ini ada sedikit perbandingan di arah gold lane-nya. Skylar gak punya immortality. Brans belum pakai immortal. Yang tandanya Brans masih bisa punya chance immortal di sana. Dan sedangkan Skylar immortalnya udah pecah. Power dari gold lane masing-masing mungkin kali ini akan dimenangkan oleh seorang Brans dengan adanya satu sisi immortality. Yang harus diperhatikan adalah gimana caranya mereka mengkomit dari RRQ, win condition yang bisa dia dapatkan adalah gimana caranya bisa mengkomit ke arah backline. Satu kondisi yang sangat mahal adalah Brans belum punya immortality. Dan 3 immortal untuk tim RRQ sementara EVOS Legends. Semua pemainnya punya immortality dan bahkan Brans hanya mengandalkan Wind of Nature-nya. Yang dimana mungkin ketika Wind of Nature dipakai dia langsung akan ngebeli ke arah immortality-nya. Yes. So kita akan melihat tentunya apakah dari RRQ mereka bisa balikin lagi momentum yang mereka sudah pegang sebenarnya dari early. Namun yang harus diperhatikan adalah gimana caranya dari super minion yang harus ditahan oleh tim RRQ. Karena ini jadi berat ke arah tim RRQ. Mereka yang udah mulai gundul, udah gak punya turret base tentunya. EVOS saja mereka punya keunggulan dari segi landingnya. Dan apakah Finn dengan informasi yang harusnya dia bisa dapatkan, Lord yang sudah mulai dipok oleh EVOS Legend, apakah Albert tentunya akan melakukan kontes kali ini? Karena cukup berbahaya, resiko yang besar banget untuk tim RRQ. Mereka harus all in atau bahkan mereka harus setidaknya coba untuk menculik satu pemain dari EVOS Legend terlebih dahulu. Tapi ini bahaya loh. Tadi Brans memunculkan mukanya, berarti di situ harusnya ada 2 player yang nge-cover dia. Dan itu informasi yang diberikan di dalam bus mungkin ada 3 player. Soalnya Brans itu nggak mungkin sendiri. Brans itu nggak mungkin dia sendirian. Dan Brans justru menurut aku Brans yang nggak boleh kelihatan. Entah Hijume, entah Dreams, entah Psychots, mereka munculin muka mereka, it's okay. Bahkan kalau misalnya Tas bisa melakukan rotasi, it's okay. Nah Brans sama Skylar ini nggak boleh muncul sama sekali. Posisinya itu udah sangat-sangat habit yang tidak jauh dari EVOS Legends. Kita tahu dengan adanya pas pam Brans, pasukan pengaman Brans. Brans gak mungkin sendiri, pasti kalau nggak ada satu orang akan ada 2. Betul, setuju. Jadi itu pasti, itu habitnya mereka. Itu udah selalu dibawakan oleh EVOS Legends yang dimana Brans selalu di cover. Dan siapapun yang mau coba untuk menculik ke arah Brans tentunya backupan dan cover akan datang cukup cepat dari EVOS Legends kali ini. Lord masih coba untuk ditarik ulur dari EVOS Legends sendiri sementara RRQ. Mereka benar-benar lebih peka terhadap minimap mereka. Super minion yang bisa aja nge-push ke arah base dari tim RRQ ini masih benar-benar diperhatikan. Dan mereka tentunya tidak mau kecolongan lagi karena satu momentum split boost dari Link seorang Tas bisa terjadi. Yes, apalagi retribution sekarang dari kedua belah pihak siapapun yang dapetin Lord ini mendapatkan keuntungan dengan satu kondisi. Tidak adanya 3 player atau 2 player yang terpick off secara bersama dan itu kondisi yang mereka harus pegang. Karena biasanya kalau mereka udah dapetin objektif Lord, mereka akan paksa buat team fight-nya. Mereka akan coba untuk setidaknya menculik lawannya mereka. Karena biasanya semua skill akan dipakai untuk melakukan kontes ke area Lord-nya. Ya reset itu yang sangat penting. Disengage itu sangat penting. Gimana caranya kita melawan ego kita tapi Finn bakal coba di all out oleh pasukan dari EVOS Legends terlihat 4 posisi. Membuat dari pasukan RRQ mendapatkan informasi Finn. Hampir saja dia bisa di take down dan bisa dilomat. Untungnya masih butuh banyak dan tidak ada yang bisa memegang. Contohnya nggak ada Kaja di sana. Kalau ada Kaja itu Finn masuk kayak gitu itu kasusnya beda banget. Itu pasti di all in. Iya. Beda cerita ya, karena tidak ada yang langsung bisa Gak ada suppress, iya gak ada suppress. Secara instan gak ada yang, Finn tentunya masih bisa kabur dengan wall charge, masih punya flicker juga, immortality di tangan Finn. Sementara, kita mulai melihat Banana sudah mulai sempat bertemu dengan pemain-pemain EVOS Legends lainnya di area jungle. Oke, Banana mendapatkan sedikit informasi di sana. Dengan adanya beberapa pasukan EVOS Legends, tadi dia terpokin damage ya ketika mengejar seorang Dreams. Ya. Dan ini
Bahkan lihat, ini pertarungan benar-benar kita bisa menyaksikan kalau hanya ada 9 atau 10 poin kill. Tapi sudah memasuki menit yang ke-25, mereka sama-sama menahan, sama-sama menunggu momentum yang mereka miliki. Kalau bisa kita lihat sekarang yang harus mereka dapatkan adalah winning condition dari EVOS Legends. 2 base turret yang telah kosong dari RRQ. Mereka punya Link, mereka punya Brans yang tandanya mereka team fight 4 versus 5 juga masih kuat. Tapi lihat Finn bakal coba di all in, berikan seorang Brans, watch out for defensive. Informasi telah diberikan, tapi lihat di sana tidak ada Inspire yang digunakan seorang Brans saja. Membuat Finn seperempat darah. Iya, udah sakit, udah mulai dapetin power spike dari Brand sendiri. Banana sudah mulai jadi ke arah satu attack penetration ya, di mana Malefic Roar diselesaikan oleh Banana. Dan Lord masih coba untuk ditarik ulur dari kedua belah tim. Benar-benar coba bermain. Konsil Gaming hati-hati menuju ke arah suara Skylar. Finn menjadi satu buah baiting yang nampaknya para pasukan dari EVOS Legends akan bisa mendapatkan satu buah point kill. Finn namanya Blast for offensive. Finn to take down. Brans berhasil mendapatkan seorang Finn. Berhasil melumat tapi Alex top on the blow-nya tidak terlalu berasa. Tidak ada Alex top on the blow. EVOS Legends kali ini memiliki keunggulan. Mereka bisa mendapatkan Lord dengan adanya kontes 4 versus 5 bahkan Momochan. Iya, ini banyak banget resource yang penting dari RRQ. Dipaksa keluar flicker dari seorang Finn, Skylar juga. Sehingga kali ini Banana bakal coba 1 melawan 3. Sementara pemain-pemain dari EVOS Legends tentunya mereka yang lebih unggul. Mereka bakal memukul mundur tim RRQ dari area rivernya. Dipukul mundur dan free Lord for EVOS Legends. Kesabaran yang membuahkan hasil. EVOS Legends berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A Series. Dan bahkan kali ini dengan super minion yang berjalan, Magic Sentry sudah mulai dibuka. Albert sudah dapetin informasi. Namun dia juga sudah melihat pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends. Satu buah Feather Astra dan Winter Truncheon dibuka oleh Clay. Langsung flicker dikeluarkan oleh seorang Seiko, tapi nampaknya nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Reward manipulation dan tas dari belakang sana. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar, membuat tas menuju Skylar belakang. Tapi pasukan dari EVOS Legends, mereka mengungguli dengan ada satu buah Papa Lord yang terhormat karena mid lane. Ini bencana. Banana mencoba untuk masuk ke dalam, tapi mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Konsil Gaming telah dikeluarkan Dreams, mencari positioning, terdeteksi begitu saja. Lordnya, akankah mereka mampu melakukan defensif, tapi free hit for Lord. Feather Wrestling, Brass nggak bisa masuk lebih dalam lagi, ditutup oleh seorang Dream dan Immortality pecah. Banana gak bisa bertahan, mereka masih gagal untuk menembus base dari tim RRQ. Tapi lihat, RRQ telah botak, RRQ tidak memiliki lagi base turret. 3 wave dimenangkan oleh EVOS Legends, Momochan. Iya, dan bahkan tidak ada Immortality di tangan seorang Banana, pecah Immortality-nya. Ketika mencoba untuk melakukan defense kali ini, menit yang ke-28, El Clasico game yang pertama tentunya masih cukup memanas dan EVOS Legends mereka masih memegang keunggulan di menit segini. Dan kalau kita ngelihat dari item tentunya Immortality masih dipegang oleh 4 pemain dari EVOS Legends dan bahkan belum ada yang pecah sama sekali. Dan kalau kita melihat dari seorang Skylar masih coba untuk menjaga posisinya karena terlihat Psychos dan juga Tas yang tadi mencoba untuk memprioritaskan target ke arah seorang Skylar. Namun Skylar masih bisa selamat dan tidak mudah untuk ditumbangkan. Dan ini semua kuncinya gimana caranya Banana bersama dengan Finn dan juga Clay bisa dapetin satu chance setidaknya ketika Petrify dan juga Electrified Blow Banana ini masuk. Mereka bisa memfollow up dengan cukup cepat dari tim RRQ. Oke. Dan siapa yang bakal ngejaga Skylarnya ini penting banget. Ya, untuk mendapatkan Skylarnya cukup berat ya. Iya. Untungnya ada Clay, untungnya ada Feather Astrek. Lagi-lagi kalau tadi nggak ada Varsha mungkin kasusnya berbeda. Itu pasti udah di-end oleh EVOS Legends. Betul. Itu udah pasti menjadi game dari EVOS Legends. Tapi karena adanya Varsha, Brans gak bisa masuk dengan maksimal. Dan lihat damage deal yang diberikan Brans, Hijume. 2 pemain penting dari EVOS Legends. Dan disusul oleh Clay dan juga Banana. Ini agak cukup menarik ketika Skylar tidak memiliki damage deal yang cukup tinggi. Skylar terlalu sulit untuk menuju ke arah depan. Frontliner dari EVOS Legends terlalu kuat dan RRQ sekarang gimana caranya mereka bisa ke arah belakang tanpa ada pertukaran itu mungkin tidak adil untuk RRQ. Cuma itu satu-satunya jawaban karena mau nggak mau harus ada satu tumbal dari RRQ untuk bisa ke arah backline dari EVOS Legends, Momochan. Iya, harus benar-benar coba mainnya agak mahal sih ya hitungannya. Karena pasti akan ada yang tumbang dari tim RRQ, namun pertanyaannya siapa yang tumbang itu jadi pertanyaan penting karena hitungannya bakal mahal. Kalau Skylar yang tumbang tentunya ini bakalan jadi gamenya untuk EVOS Legends. Tapi kalau misalnya sampai Finn atau Banana yang tumbang,
kemungkinan Araki mereka masih punya chance untuk bertahan tapi tidak akan ada garda depan yang kuat tentunya. Untuk menahan damage deal yang kita ngelihat dua pemain dari EVOS Legends ini memegang damage deal tertinggi. Ini malah menjadi terbalik. Di mana pasukan dari RRQ mereka yang benar-benar diinjak di menit yang ke-30. Selamat datang menit yang ke-30. Kita sudah memasuki menit yang ke-30 di mana menit yang cukup krusial. Ini langsung ada Council Gaming. Informasi telah diberikan. Pasukan dari EVOS Legends. Mereka terdeteksi. Albert mencoba ditangkap begitu saja dan Albert immortality-nya pecah. Albert ter-takedown kah? Tapi ternyata kali ini Albert hilang. Tas mendapatkan satu mobile kill tapi shutdown. Beras ditukar oleh seorang Albert. Mencoba dibalikkan kembali keadaannya. Banana harus menerima damage yang sangat kuat dari seorang Tas. With the truncheon nggak bisa save the day. Karena Banana akan ter-takedown. Dua hilang. RRQ. Kali ini mereka kehilangan dua playernya dan ini harusnya menjadi Lord yang free untuk EVOS Legends lagi. Iya, dan karena kita ngelihat dari Banana dan juga Albert masih memiliki waktu yang cukup lama untuk respawn kembali. Dan RRQ apakah mereka akan all out di Lord yang ke-5 kali ini. Karena kita ngelihat EVOS mereka akan unggul dari segi jumlah. Sementara RRQ mereka harus benar-benar ngelihat apakah pemain-pemain dari EVOS mereka coba untuk melakukan push di area lininya. Oke, tapi push yang dilakukan terhadap lini dari RRQ membuat EVOS Legends memiliki keuntungan advantage yang sangat bebas. Tidak ada sama sekali yang bisa mengganggu, sedangkan Finn akan bisa dipecahkan immortality-nya. Finn akan mencoba sedikit melakukan buy time, tapi Finn immortality-nya pecah. No one just, Nominal Plus telah dibawa dan Finn kali ini di takedown. 3 hilang, RRQ tidak memiliki frontliner. Ini bencana untuk pasukan dari RRQ. Ini yang tadi aku bilang, ketika targeting dari EVOS Legends begitu maksimal, ini akan jadi kesulitan untuk tim RRQ sendiri. Kalau Banana atau Finn yang tumbang terlebih dahulu, mungkin RRQ masih bisa punya chance. Karena Clay tadi sempat loncat ke arah belakang, Brans-nya memang tumbang terkena shutdown. Tapi di lini depannya nggak ada retribution karena Albertnya tumbang. Dan ingat ini menit yang ke-32, jadi siapapun yang tumbang tentunya akan respawn dari waktu yang lama. Oke, tapi out of on the ball, Nominal Blast dari belakang, Sandwich Gaming!